Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara seminar orientasi P3K dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama, yang terhormat Ibu Kujisti Ike Retna Nitya Suryo Putro SPD MPD selaku Mentor Orientasi P3K dan Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta, dan Ibu Ika Lastiawati Sarjana Pendidikan sebagai Waka Humas yang menggantikan Ibu Kepala Sekolah yang sedang berhalangan hadir. Yang saya hormati pula rekan-rekan Bapak Ibu Guru P3K yang berbahagia. Pada pagi hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Novi Tri Rahmawati bertugas sebagai moderator seminar yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Saya berharap seluruh rangkaian kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum acara seminar dimulai, saya akan menjelaskan secara singkat agenda seminar hari ini. Seminar ini akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi oleh para pembicara kita yang terhormat. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Tak perlu berlama-lama, langsung saja dipersilahkan kepada Bapak Ginanjar Arif Wijaya, Magister Pendidikan, dengan judul seminar Literasi Digital dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kota Surakarta sebagai upaya peningkatan kualitas peserta didik. Kepada Bapak Ginanjar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kujisti Ike Nitya selaku mentor dan kepala sekolah. Yang kedua yang saya hormati Ibu Ika Lastiawati sebagai pengganti Ibu Ike yang sedang berhalangan hadir. Kemudian teman-teman rekan guru P3K yang saya hormati pula. Di sini saya akan menjelaskan tentang literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kota Surakarta sebagai upaya peningkatan kualitas peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ginanjar Arif Wijaya, unit kerja di SMP Negeri 3 Surakarta dan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang saya memilih tema atau judul ini. Yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai dengan perjanjian kerja P3K Kota Surakarta dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dan mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Kemudian, literasi digital adalah kemampuan seorang untuk mengevaluasi, menemukan, memanfaatkan berbagi dan menciptakan konten menggunakan teknologi informasi dan internet. Kemudian pentingnya literasi digital. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dapat meningkatkan kemampuan seorang, terutama di sini siswa, untuk lebih berpikir kritis serta memahami informasi sehingga tidak
mudah termakan dengan informasi palsu atau hoax, serta dapat membuat keputusan yang lebih baik dan aman. Kemudian yang kedua, kreativitas dan inovasi. Literasi digital membuka peluang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi melalui akses ke berbagai alat digital. Yang ketiga, tanggung jawab digital. Literasi digital mengajarkan individu untuk memiliki tanggung jawab atas segala aktivitasnya di ruang digital, termasuk konsumsi dan komunikasi informasi secara etis. Nah, berdasarkan pentingnya literasi, terutama literasi digital, kemudian saya memutuskan untuk memilih tema, yaitu literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kota Surakarta sebagai upaya peningkatan kualitas peserta didik. Kemudian, sebelum masuk ke yang berikutnya, yang alurnya, sebelumnya akan saya bacakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi P3K di OPD. Tugas dan tanggung jawab mereka tanggung jawab mereka tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Menurut bab 3 pada 6, tugas guru diantaranya adalah sebagai berikut: merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, bernilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian saya akan memaparkan rencana dan hasil kerja yang saya lakukan selama beberapa hari kemarin. Yang pertama, identifikasi isu. Literasi digital merupakan salah satu bentuk kemampuan untuk mendapatkan, memahami dan menggunakan informasi yang berasal dari berbagai sumber dalam bentuk digital. Literasi ini sendiri dalam konteks pendidikan berperan dalam mengembangkan pengetahuan seseorang pada materi pelajaran tertentu, serta mendorong rasa ingin tahu dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Literasi digital dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 SMP dengan memanfaatkan berbagai platform dan media digital untuk meningkatkan keterampilan berbahasa siswa seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, peserta didik juga dituntut untuk memanfaatkan dengan adanya fenomena tersebut. Kemudian budaya literasi harus dikembangkan, terutama dalam dimensi literasi digital sebagai bentuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas sebagai pelajar. Oleh karena itu, literasi digital perlu dikembangkan untuk membangun karakter bangsa guna menciptakan generasi cerdas dan kaya akan informasi serta kritis dalam berpikir. Dimensi literasi digunakan meliputi pemahaman terhadap dimensi-dimensi tersebut dapat dikembangkan menjadi materi yang dapat membantu seseorang untuk lebih berpikir kritis, menciptakan generasi yang cerdas dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidik peserta didik. Kemudian isu yang diangkat, kurangnya kesadaran berliterasi dan peserta didik tidak bisa memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas diri. Kemudian gagasan yang saya angkat, literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kota Surakarta sebagai upaya peningkatan kualitas peserta didik. Nah, kemudian uraian rencana kegiatan. Yang pertama, memberikan motivasi kepada anak.
sebelum saya memulai pembelajaran tentang literasi digital, saya terlebih dahulu memberikan motivasi kepada siswa, terutama pentingnya berliterasi, manfaat berliterasi untuk perkembangan otak dan pengetahuan peserta didik. Lalu yang berikutnya, berdiskusi dengan siswa terkait kontrak belajar yang akan disepakati. Misalkan setiap mata pembelajaran saya, siswa harus berliterasi dan mempunyai buku literasi sendiri, entah itu hasil dari membaca artikel dan seterusnya, baik itu website, aplikasi, media sosial dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan materi tentang teks deskripsi, baik itu pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan, serta fungsi dari teks deskripsi yang dioptimalkan dengan melakukan literasi digital. Maksudnya, setelah saya kita berdiskusi tentang pengertian, ciri, fungsi, struktur, kaidah kebahasaan, anak itu memperkaya dengan melakukan literasi digital melalui website, bisa Edmodo dan seterusnya, seperti itu. Lalu mendiskusikan temuan dengan teman sejawat. Setelah melakukan pembelajaran di kelas, saya melakukan diskusi dengan teman sesama guru bahasa Indonesia di SMP 3 untuk mendiskusikan apa kekurangannya, bagaimana solusinya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan, yaitu melaporkan hasil kegiatan kepada kepala sekolah yang sekaligus sebagai mentor. Selanjutnya, kemudian capaian kegiatan yang saya lakukan setelah kegiatan pembelajaran yang saya fokuskan kepada literasi digital tadi. Kemudian siswa dapat memanfaatkan media digital, misalkan menggunakan aplikasi dan website. Siswa dapat menggunakan aplikasi seperti PowerPoint, video, Google Form, Wix, WhatsApp untuk berliterasi digital, terutama website. Kemudian platform pembelajaran. Setelah pembelajaran tentang literasi digital tadi, siswa dapat mengembangkan platform pembelajaran seperti Google Classroom, Edmodo, atau diskusi dan pengumpulan tugas. Sebelumnya di sini saya menggunakan memakai materi tentang teks deskripsi. Maaf, tadi belum saya sebutkan. Kemudian konten digital. Setelah pembelajaran terjadi, memanfaatkan video pembelajaran, animasi, infografis atau podcast untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian mengenai media sosial, siswa dapat menggunakan media sosial untuk kegiatan literasi seperti membuat grup belajar, berbagi informasi, dan menampilkan hasil karya mereka. Misalkan membuat teks deskripsi, yang kemarin itu membuat teks deskripsi, kemudian diedit menggunakan Canva dan seterusnya itu, lalu di-upload di media sosial mereka, bisa itu Instagram dan seterusnya, TikTok. Kemudian literasi digital berbasis kearifan lokal, yaitu menulis teks deskripsi yang terinspirasi dari kearifan lokal daerah mereka. Maksudnya, saat melakukan pembelajaran kemarin, tema yang saya angkat adalah kearifan lokal, yaitu membuat teks deskripsi dengan tema kearifan lokal, bisa di daerah mereka ataupun di luar daerah mereka, sehingga anak tetap paham dan menjaga budaya serta kearifan lokal masing-masing. Kemudian mengenai etika digital, pentingnya etika digital. Setelah melakukan pembelajaran, siswa paham tentang pentingnya etika dalam
menggunakan teknologi digital seperti menyebarkan hoax, menghargai privasi orang lain, dan menghindari bullying. Nah, selain materi tentang teks deskripsi lebih bisa mendalami, literasi digital juga mendidik anak itu agar apa ya, tidak sembarang menyebarkan berita, nge-posting hal-hal yang sensitif dan seterusnya. Karena sekarang itu banyak kejadian, misalkan anak sekolah nge-post sesuatu yang itu berbahaya untuk dirinya sendiri karena menyangkut nama baik orang lain dan seterusnya. Kemudian keamanan digital. Setelah pembelajaran, siswa paham tentang cara menjaga keamanan data pribadi saat menggunakan internet dan media sosial. Lalu penggunaan yang bertanggung jawab. Setelah pembelajaran, siswa mampu menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab serta memahami dampak positif dan negatifnya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari pembelajaran yang saya lakukan, guru dan peserta didik harus paham dengan berbagai teknologi yang ada. Guru harus berupaya membimbing dan menjadi fasilitator bagi peserta didik dalam menjalankan pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa harus melakukan beberapa hal, yaitu mengakses, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, merefleksi, dan bertindak. Jika siswa sudah melakukan hal-hal tersebut, maka literasi digital dapat diimplementasikan dengan baik dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia serta yang berbasis kearifan lokal. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan literasi digital dan pembelajaran bahasa Indonesia dapat memanfaatkan kearifan lokal yang bertujuan untuk menjaga eksistensi budaya lokal agar tidak dilupakan dan tidak tenggelam dengan hadirnya kebudayaan asing. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran, yaitu bagi siswa disarankan agar artikel ini dijadikan sebagai bahan literatur tentang implementasi literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal, sehingga dengan ini siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, serta dapat menjaga kearifan lokal budayanya. Bagi guru, disarankan penelitian ini dijadikan sebagai informasi tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan literasi digital. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ginanjar Arif Wijaya, Magister Pendidikan. Untuk selanjutnya, tanggapan dan arahan mentor kepada yang terhormat Ibu Ika Lasyawati, Sarjana Pendidikan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya kita beri applause dulu yang penyampaian dari sungguh menarik ya. Artinya dalam mulai penyusunan laporannya terarah serta terstruktur, dan juga materi yang disampaikan adalah materi yang saat ini sedang booming-boomingnya, di mana teks deskripsi adalah menjadi sebuah teks di mana seorang anak di sini akan menyampaikan sebuah objek gambaran kepada pendengar atau pembaca secara utuh, secara menyeluruh. Sehingga tepat sekali ketika saya melihat presentasi yang disampaikan oleh Bapak Ginanjar dengan mengambil judul literasi digital dalam pembelajaran bahasa Indonesia, upaya untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Nah, metode yang disampaikan oleh Pak Ginanjar di sini sudah terarah dan terstruktur, di mana sebuah literasi yang saat ini mungkin menjadi momoknya anak-anak, bahwasanya maleslah untuk membaca, maleslah untuk menulis. Namun dengan adanya sebuah metode di mana dengan digital yang sudah disampaikan oleh Pak Ginanjar tadi secara terperinci, diantaranya tadi saya melihat sebelum menyampaikan bagaimana sebuah teks deskripsi dikemas secara apik, yaitu beliau memotivasi terlebih dahulu, memotivasi kepada siswa-siswi bahwasanya ini loh teks deskripsi yang saat ini akan kamu makan, akan kamu terima, itu nanti akan kami kemas dengan literasi digital. Kemudian didiskusikan terlebih dahulu kepada siswa-siswi.
Jadi bukan Pak Ginanjar sendiri yang menentukan, tetapi sudah disampaikan kepada siswa siswi sehingga antusias anak-anak lebih semangat lagi di dalam menerima pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya teks deskripsi dengan satu terobosan tentang sebuah literasi digital. Dan juga dengan hasil akhirnya didiskusikan, kemudian dipresentasikan di depan teman-temannya. Dan ini yang saya membuat salut ini, mungkin Bapak Ibu semuanya P3K di SMP 3, bahwasanya hasil yang Bapak Ibu semuanya berikan mulai dari awal tadi itu anak-anak mendapatkan sebuah apresiasi karena dikeluarkan di medsos, sehingga apa yang dia buat itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Sedangkan kita saja kalau membuat sesuatu mendapatkan sebuah apresiasi itu senang banget, rasanya senang. Dan ini satu inovasi baru dari Bapak Ibu semuanya dalam sebuah pembelajaran yang tiap-tiap bidang studi tadi yang kami temukan pada presentasi Bapak Ibu semuanya. Dan semoga presentasi hasil karya yang dibuat oleh Bapak Ginanjar ini tadi, di mana pembelajarannya ini akan membuat anak-anak lebih tertantang, tertarik, tidak monoton bagaimana teks deskripsi hanya dia lihat saja, namun apa yang dia sampaikan kepada orang seperti teks deskripsi itu menyampaikan sebuah teks seperti apa yang dia lihat benar-benar akan dia sampaikan secara benar, nyata, sehingga pembaca yang benar-benar melihat, pembaca yang benar-benar menyaksikan itu nanti akan benar-benar melihat, walaupun tidak datang secara langsung di tempat itu, tapi karena sebuah metode yang diberikan Pak Ginanjar tadi, anak mampu menyampaikannya secara apik, urut, dan benar. Karena bahasa Indonesia ada satu pantun ya buat Pak Ginanjar ya, boleh nggak? Boleh, oke ya. Duduk di garasi bersama Gilga. Cakep, oke. Majulah literasi di sepeda. Terima kasih penyampaian dari saya khususnya, dan terus sukses buat Bapak Ibu P3K di SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan juga arahan dari Ibu Kalasmayawati. Demikianlah pemaparan materi orientasi P3K pada hari ini. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kucisti Ika Retna Ningtyas Surya Putro SPD MPD selaku mentor dan Kepala SMP Negeri 3 Kota Surakarta, dan juga Ibu Ika Lasyawati Sarjana Pendidikan yang telah membimbing kami dan membersamai dari awal orientasi sampai tahap akhir, serta para pembicara dan Bapak Ibu guru peserta P3K yang luar biasa. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada seminar pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah sebelum seminar kita tutup, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.